Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan menuntut ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan nikmat karunia ini, bisa istiqamah menuntut ilmu, bisa menjalankan dan mengamalkan ilmu sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam yang sempurna. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan karena di rumah hujan lumayan besar, ya, agak sedikit besar, jadi tidak begitu terlalu kencang kesininya, ya, harap hati-hati, jadi mohon untuk dimaklumi. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-38 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh Al-Imam yang dihimpun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-38, ya, hadis ini cukup familiar juga, ya, yang sering kita dengar secara umum, ya, hadis-hadis yang berada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini kitab yang sangat familiar, dari yang sering kita dengar di telinga-telinga kita. Baik, kita bacakan dulu hadisnya, hadis qudsi, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Berarti ini hadis apa ayyuhal ikhwah? Hadis qudsi. Hadis qudsi sering kita ulang, adalah hadis yang terdapat di dalamnya firman Allah Azza wa Jalla di selain Al-Qur'an. Di selain Al-Qur'an, ya. Jadi ada firman Allah di dalam Al-Qur'an yang itu mutawatir sanadnya, dan ada firman Allah di selain Al-Qur'an yang biasa orang menyebutnya hadis qudsi, yakni Nabi meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini ada khilaf di antara ulama hadis, apakah Nabi meriwayatkannya secara makna atau lafaznya seperti Al-Qur'an atau tidak, ini khilaf di antara ulama. Ya, yang jelas, ya, pendapat yang rajih wallahu taala alam mirip seperti Al-Qur'an, bahwasanya Nabi meriwayatkannya dengan lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang membedakan ini bukan Al-Qur'an. Ya, ini bukan Al-Qur'an, sehingga nggak perlu dengan berwudu. Ya, kalau sunnahnya membaca Al-Qur'an harus berwudu, ya. Adabnya bukan harus, adabnya lebih afdal dengan berwudu. Tetapi membaca hadis
dan hadis qudsi apakah adabnya berwudu? Tidak, karena ini bukan Al-Quran. Bisa dipahami ayuhal ikhwah? Nah, innallaha ta'ala qal, sesungguhnya Allah Azza wa Jal berfirman. Apa firman Allah di dalam hadis ini? Kata Allah, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, ya, barang siapa yang memusuhi walinya aku, kata Allah, faqad azantuhu bil harb, maka aku umumkan perang kepadanya. Ya, ini ancaman, ya, mengerikan sekali. Ada dosa yang ancamannya seperti ini tidak? Ada apa, Pak? Riba, mumtaz. Di antara yang diperangi sama Allah dan Rasulnya adalah riba. Jadi hukumannya mirip seperti hukuman riba, berarti dosa besar yang mengerikan, yakni memusuhi wali Allah Azza wa Jalla. Nanti kita sebutkan siapa itu wali dan siapakah yang ngaku-ngaku jadi wali. Ini penting bagi kita untuk supaya nggak tertipu, terkecoh, ya, karena banyak di luar sana yang ngaku-ngaku jadi wali, padahal iya itu wali, tapi wali setan, Pak, bukan wali Allah Azza wa Jalla. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Artinya amalan-amalan yang sifatnya wajib itu dicintai dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu 'abdi, dan tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang hambaku ini, yakni tidaklah hambaku ini, masih firman Allah, yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah yang tidak wajib, di bawahnya wajib, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, yakni sampai dia dijadikan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia melakukan amal saleh. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Awas nih, jangan sampai gagal paham di sini, karena di sana ada orang yang menafsirkan seenak udelik dewe dengan makna ini sesuai akidahnya, ya, akidah yang mengatakan Allah menitis dengan makhluknya berdalil dengan dalil ini. Apa kata mereka? Ya, apabila aku mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya yang ia dengar, penglihatannya yang ia lihat, tangannya yang ia lakukan, dan kakinya yang melangkah. Ini akidah kufur. Dia menerjemahkan letter luck-nya seperti ini, padahal para sahabat Nabi dan para ulama salaf tidak demikian. Tuh lihat, mereka juga berdalil dengan dalil hadis. Ya, jadi tidak cukup kalau kita mengatakan kami berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah saja, titik sampai di situ. Tidak cukup, buktinya mereka sesat dengan mengambil dan mencomot hadis. Iya atau tidak? Maka yang benar itu apa? Kita ambil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Para salaf, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah direkomendasikan oleh Nabi sendiri, tentunya sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak sesat, Pak. Ya, buktinya ini ada yang sesat dengan mengatakan ini. Tapi yang benar gimana? Yang benar adalah fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintai seorang hamba. Tadi ada disebutkan di sini dua makna pendapat ulama, tapi kita sebutkan dulu secara global. Apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku yang akan membimbing pendengarannya. Jadi apa yang ia dengar tidaklah kecuali yang baik-baik saja.
wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan membimbing penglihatannya sehingga tidaklah melihat kecuali yang baik-baik saja, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan membimbing tangannya dalam hal yang baik, ya, melakukan dengan hal yang baik, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya aku akan membimbing kakinya dalam hal melangkah hal-hal yang baik. Ya, kenapa? Karena kalimat setelahnya akan menjelaskan makna tadi yang tadi kita sebutkan. Karena Allah sedang memuji wali-wali Allah, kriterianya itu seperti apa. Ya, kemudian kata Nabi dan kata Allah Azza wa Jalla, wala in sa'alani la'u'tiyannah, jika dia meminta kepadaku, berdoa meminta hajat kepadaku, pasti aku akan beri, pasti aku benar-benar akan memberinya. Wala in ista'adzani la'u'idhannah, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku berikan perlindungannya. Ini semua tentang kriteria jadi wali. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kira-kira kita ada kesempatan gak nih Pak jadi masuk hadis ini? Insya Allah mudah-mudahan masih ada lowongan ya. Jangan berkecil hati. Makanya kita jelaskan penjelasan dari para ulama, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syithri hafizahullahu ta'ala. Sekarang beliau sebagai penasehat kerajaan di Arab Saudi. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali ke pembahasan bahwa Allah mengatakan di sini, man 'adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, yakni yang menjadikan waliku sebagai musuh, ya, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadi musuh baginya dan akan menjadi yang akan memeranginya. Berarti ini sangat rugi sekali Pak, kalau Allah adalah musuhnya dia. Siapa yang menang dan siapa yang kalah sudah jelas, pasti Allah dan Rasulnya yang menang, ya. Dan pasti yang kalah adalah musuhnya, yaitu diantaranya ini manusia. Di antara dosa yang disebutkan diperangi oleh Allah sebagaimana Allah sebutkan tentang riba, ya, riba juga akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga awas, jangan tergiur sama mereka yang berhasil usahanya dari usaha riba. Ya, itu hanya hitungan waktu saja. Nanti lihat, karena kita lebih percaya Al-Quran daripada ketimbang survei membuktikan di lapangan. Iya apa tidak? Bisa jadi sama Allah diulur. Nanti yang terjadi adalah kebangkrutan. Ya, karena Allah sendiri yang mengatakan, ya, kalau tidak berhenti dari perbuatan riba, maka Allah dan Rasulnya yang akan memeranginya. Cepat atau lambat, ya, pasti kehidupannya menjadi yang lebih buruk dari sebelumnya, karena dia telah melanggar aturan Allah, yaitu riba. Taib, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Taib, mungkin kita bertanya sekarang, siapa itu wali? Ya, siapa itu wali? Kita harus tahu dulu siapa itu wali, biar tidak terkecoh dengan orang-orang yang mengaku wali. Apalagi kita hidup di zaman medsos. Ya, kalau antum buka di YouTube banyak itu ya yang ngaku-ngaku jadi wali, sampai ada seragamnya khusus. Ya, bahkan ada orang gila pun ngaku sebagai hadza wali min auliyaillah. Ya, taib, apakah wali harus gila? Apakah wali orang yang gak waras atau bagaimana? Ini penting kita harus sebutkan. Tak kenal maka tak sayang, hati-hati, awas jangan sampai salah. Syekhul Islam sampai membuat kitab khusus masalah ini. Ya, beliau wafat 730-an Hijriah. Ya, membahas kitab masalah wali, siapa itu wali Allah dan siapa itu wali setan. Awas jangan ketukar. Al-Furqan baina auliya'illah wa auliya'is syaitan. Ya,
pembeda antara wali Allah dengan wali setan. Karena di luar sana banyak yang ngaku-ngaku sebagai wali. Di samping ada wali kelas, ada wali murid, wali siswa, ya itu beda urusan. Tapi ada lagi yang wali Allah dan wali setan. Ini penting untuk dibahas. Baik. Wali itu diambil dari bahasa Arab. Artinya al-walayah. Sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia, wilayah. Iya atau tidak? Diambil dari bahasa Arab dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia walaupun maknanya bukan itu. Ada walayah pakai wawunya itu fathah, ada wilayah wawunya pakai kasrah. Kalau wawunya pakai kasrah sudah tahu antum wilayah ini daerah kekuasaan. Wilayah Kabupaten Bogor dikuasai wilayah Kota Madya Bogor, Kota Bogor dikuasai oleh wali kotanya. Berarti namanya juga sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia, wali kota Bogor. Iya atau tidak? Ya, sesuai dengan maknanya. Karena apa? Dia memiliki wilayah yang ia kuasai, makanya wali kota Bogor. Ya. Adapun kabupaten bukan wali kota tapi bupati, yang nggak tahu diambil dari mana. Itu secara bahasa. Adapun pakai waw fathah artinya orang-orang yang mendapatkan walayah, kecintaan, mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah. Al-walayah pakai fathah artinya cinta, artinya dekat. Sehingga yang namanya wali Allah berarti orang yang dicintai oleh Allah. Wali setan berarti orang yang dicintai oleh setan. Wali artinya orang yang dicintai. Wali artinya orang yang dekat. Iya atau tidak? Orang yang mengayomi. Makanya ada istilah wali santri, wali murid, wali kelas. Wali kelas adalah orang yang mengayomi dan melindungi kelas tersebut. Iya atau tidak? Itu wali, ya. Jadi sudah paham, wali diambil dari bahasa Arab, artinya adalah orang yang menolong, orang yang mencintai, orang yang terdekat sehingga kalau apa-apa ngomongnya ke dia. Itu secara umum. Sehingga jabatan yang tertinggi adalah wali Allah tentunya. Ya, kalau wali Allah berarti pelindungnya adalah siapa? Allah. Yang terdekat kepadanya adalah Allah. Yang menolongnya adalah Allah Azza wa Jalla. Dan mereka adalah wali Allah, yakni kekasih-kekasih Allah. Berarti kita butuh enggak untuk jadi wali Allah? Sangat butuh sekali. Iya atau tidak? Sangat butuh sekali. Karena kita butuh sama Allah Azza wa Jalla, bukan Allah yang butuh kepada kita. Baik. Lantas siapa wali Allah? Wali Allah disebutkan di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasannya para wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Belum masuk definisi ini. Definisi ayat setelahnya. Siapakah mereka wali Allah yang tidak takut dan tidak bersedih hati? Lihat kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Maka itulah wali Allah. Jadi Pak, Ibu, ya, tidak berkecil hati. Mudah-mudahan kita tidak menjas, ya. Mudah-mudahan kita ada unsur kewaliannya sesuai kadar keimanan dan ketakwaan. Kata para ulama, seorang mukmin itu wali Allah. Akan tetapi kewaliannya itu sesuai dengan kadar keimanan dan takwanya. Ada
yang kata netizen imannya setipis tisu, ya maka kewaliannya pun juga demikian. Iya atau tidak? Ada yang kualitasnya tebal, ya kurang lebih walinya pun juga sama. Iman dan takwa sebanding dengan kewalian walinya dia sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari ayat ini dan ayat dan hadis Nabi SAW, kita jadi tahu bahwasannya untuk menjadi seorang wali yaitu dengan beramal saleh. Semakin banyak, semakin intens, semakin bagus amal saleh seseorang, maka semakin besar kewaliannya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dari sini juga kita sudah bisa menjawab orang-orang yang mengaku-ngaku jadi wali. Coba dilihat kata para ulama ya, bahwa ketika ada orang yang ngaku-ngaku wali, karena gini Pak, sebelumnya tidak ada orang yang ngaku-ngaku wali. Sesoleh apapun dia, nggak boleh ngaku dia ini wali Allah. Saya adalah waliullah. Ngomong di mikrofon Masjid Al-Istiqomah, disebarkan di klaster ini, di medsos, anak waliullah. Terus kalau ente waliullah ngapain? Mau apa? Nanti gak lama lagi upgrade, anak Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dan itu terjadi. Nanti gak lama lagi upgrade, anak Isa Al-Masih yang ditunggu-tunggu sekarang. Nah, berarti sudah keluar, berarti tinggal Dajjalnya belum ada. Nah, seperti itu. Ya, ujung-ujungnya gitu. Nanti ngakunya anak malaikat Jibril, nanti tinggal satu lagi, anak Rabbul Alamin. Nah, itu yang terjadi dan itu banyak sudah bermunculan di negeri kita. Dan subhanallahnya yang lebih parahnya lagi, banyak yang percaya. Tuh, lihat pentingnya kita belajar ilmu agama supaya nggak ke bawah-bawah. Yang percaya ini bukan orang yang ecek-ecek, bukan orang bawah, orang-orang yang berdasi juga. Ya, orang-orang yang berdasi yang dikatakan orang-orang pintar, ternyata bodoh dalam masalah agama. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kata para ulama, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan seorang bisa menjadi wali Allah Azza wa Jalla dengan amal saleh. Sehingga jika ada orang yang ngaku-ngaku jadi wali Allah tetapi tidak dari amal saleh, bahkan terang-terangan saya sudah enggak sholat 5 waktu, saya sudah bertapa di gua ini berapa puluh hari puasa seperti ini, saya sudah derajatnya derajat haqiqah atau derajat ma'rifah, saya sudah wali min auliyaillah, maka ketahuilah bahwasannya dia bukan wali Allah tapi wali setan. Karena wali Allah didapatkan dengan apa? Amal saleh. Mana ini malah melepaskan, saya sudah nggak sholat. Kalau ditanya, ente sholat nggak sholat Jumat? Anak sholat Jumatnya di Mekah. Aji, sholat Jumatnya di Mekah. Kapan tadi? Loh di sini, kalau di sini jam 12 siang, di Mekah jam berapa? Jam 8. Jam 8 nih. Ya, jam 8. Terus pakai apa? Mau pakai pintu Doraemon. Ya, sungguh memang benar-benar zaman sekarang terjadi apa yang disebutkan oleh para ulama, mewanti-wanti tentang munculnya orang-orang yang seperti ini. Dari yang ngaku wali Allah, ngaku sebagai Nabi Isa, Imam Mahdi dan lain sebagainya, sampai ada yang ngaku malaikat Jibril turun di Monas. Itu ada terjadi dan banyak yang ikut. Ya, setelah dilihat psikolognya, psikiaternya orang gila. Belum lama di Cirebon ada yang ngaku Isa Al-Masih, yang mukanya muka orang Jawa, Isa Al-Masih dari Jawa. Ternyata setelah dites orang gila. Tapi banyak pengikutnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ayyuhal ikhwah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ketika mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang-orang beriman lagi bertakwa, ketika mensifati Allah mensifati orang wali, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya.
Barang siapa yang dia beriman lagi bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia layak menyandang gelar wali. Tapi perlu ketahui bersama, tidak ada yang namanya wali Allah itu ngaku-ngaku. Abadan. Kalaupun dia benar-benar wali Allah, ya nggak mau ngaku. Contohnya seperti Uwais Al-Qarni yang dijumpai oleh Umar bin Khattab. Lihat, Umar bin Khattab ini sahabat Nabi, jauh lebih afdol daripada Uwais Al-Qarni. Iya apa tidak? Ya, tapi lihat, Uwais Al-Qarni di rombongannya aja nggak ketahuan. Ketika dia tahu bahwasannya dia ini wali Allah yang apabila berdoa diijabah, ngumpet-ngumpetnya, nggak mau ketahuan sama orang. Lah zaman sekarang malah jual diri, ya di YouTube, ya di mana-mana, di medsos, ujung-ujungnya fulus, ujung-ujungnya yakuluna amwalan nasi bil batil, mengambil harta orang dengan cara yang salah. Ya sampai makanya nggak heran kalau banyak orang yang bilang ini jual agama yang seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Padahal Islam berlepas diri dari hal yang demikian. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita bahas bahwa menjadi wali Allah itu ada dua. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, bahwa wali Allah yang grade grade B, bukan grade yang nomor 1. Ada wali Allah yang grade A. Wali Allah yang grade bawah itu mereka yang hanya mengamalkan amal soleh yang sifatnya wajib saja. Amal soleh yang wajib dan yang meninggalkan yang haram, maka dia wali Allah tapi derajat bawah. Derajat bawah. Adapun wali Allah yang derajat tinggi adalah mereka yang mengamalkan amal soleh semuanya yang wajib, serta ia menunaikan yang sunnah. Serta dia menunaikan amalan yang sunnah. Jadi tidak hanya cukup dengan amal soleh yang sifatnya wajib saja, akan tetapi ia mengamalkan amal soleh yang sifatnya nafilah, sunnah, yang dengannya dia mencapai derajat kewalian dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari sini kita bisa tahu, kalau Anda ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla, maka antusiaslah untuk selalu melakukan amalan yang sunnah di setiap jenisnya. Di setiap jenisnya. Salat 5 waktu, ada amalan sunnah salat rawatib yang selalu mengiringi salat 5 waktu kecuali salat asar. Iya apa tidak? Ada 12. Kalau mau agung tambahkan lagi 14. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang salat 12 rakaat di satu harinya, maka Allah bangunkan rumah di surga. Ya, ada yang hafal 12 ini ya, 12 salat subuh sebelum subuh. Ini pahalanya besar juga. Rakaatil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata para ulama, kalau 2 rakaat sebelum subuh aja ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya melebihi dari itu. Tapi Ustaz, salat subuhnya aja jam 8, gimana mau 2 rakaat sebelum subuh ya? Salatnya salat subuh di waktu duha. Ya ini parah ya. Ketika kapan mau berangkat kantor atau mau buka tokonya di pasar, sholat subuh dulu, baru ngopi, baru sarapan, baru berangkat. La haula wala quwata illa billah. Kemudian 4 rakaat ya sebelum zuhur ya. Ini khilaf di antara ulama, warrajihu sholatnya 2-2. Bukan 4 rakaat sekaligus seperti sholat zuhur, tapi 4 rakaat dibagi 2. Ya 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Tapi kalau antum mau 4 rakaat tidak masalah, tapi afdolnya adalah 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian ditambahkan lagi berapa? 2 rakaat setelahnya, berarti sudah 8.
Kalau mau antum tambahkan lagi 4 rakaat setelah zuhur, sehingga semuanya 8. Disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang salat sebelum zuhur dan sesudahnya 4 rakaat, maka Allah haramkan baginya neraka. Allah haramkan baginya neraka. Kemudian salat 2 rakaat sesudah maghrib, ya, dan 2 rakaat sesudah isya, maka semuanya jumlahnya 12. Selain dari 4 rakaat setelah zuhur tadi, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Allahu Akbar. Ini continuous. Masalahnya kita naik turun, ya, tergantung iman. Ya, iman naik turun dan banyak turunnya. La haula wala quwata illa billah. Karena kata Nabi SAW, Allah sendiri yang mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal nafilah. Amal nafilah adalah amal yang sunnah, maka sampai dia mencintai, sampai aku mencintainya. Artinya titik poros kita melakukan amal soleh dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Semua dari kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Tapi pertanyaannya, apakah Allah mencintai kita ataukah tidak? Kata para ulama, dilihat dari amal solehnya, dilihat dari amal soleh nafilahnya. Dia antusias apakah tidak terhadap amal solehnya. Karena itu bukan justifikasi, tapi indikator bahwasanya Allah mencintai dia dengan apa? Dia banyak melakukan amalan-amalan yang sunnah. Jadi jangan dipandang sebelah mata, Pak, amalan sunnah ini. Ya, sebagian dari kita, Allah Ustaz yang penting sudah sholat. Ya silakan, nanti jangan heran nanti di surga pun atau di akhirat pun, yang penting masuk dekat pintunya saja sudah alhamdulillah. Misalkan, ya, al jaza'u min jinsil amal, tanggung resikonya sendiri. Ketika antum nanti melihat teman-teman antum berlomba-lomba tinggi-tinggi derajatnya di surga, antum belum masuk surga aja sudah mendekat, sudah alhamdulillah, ya resiko tanggung sendiri. Kenapa? Ketika di dunia, ya Ustaz yang penting sholat aja juga udah alhamdulillah, ya sudah resikonya tanggung sendiri. Dan kita tidak menginginkan seperti itu, karena kita hidup di dunia ini dalam rangka untuk apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk sesuap nasi sebongkah berlian, bukan. Tapi dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga rugi sekali orang yang umurnya 70, 80, 90, 100 tahun katakan, tetapi tidak membawa apa-apa kecuali sedikit sekali dari amal salehnya. Udah gitu sampai sana dibagi-bagi lagi. Dibagi-bagi karena dia riba, namimah, ngadu domba, ya, memfitnah, mencela, mengumpat dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi hadis orang-orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka hadis ini menyuruh kita untuk memperbanyak amalan yang sunnah, apapun dari setiap jenisnya. Ya, salat ada salat rawatib, puasa ada puasa Ramadan, ada puasa yang mengiringi Ramadan. Apa? Seperti kemarin puasa Syawal. Coba tanyakan pada diri masing-masing, ada yang sudah puasa Syawal atau sudah kelewat? Ya, silakan jawab masing-masing. Ini juga bagian dari evaluasi nanti tahun depan saya puasa seperti itu apa tidak. Puasa Sya'bannya memperbanyak. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid. Enggak, puasa aja banyak. Zakat adalah amalan yang wajibnya. Tapi perbanyak sedekah. Jangan nunggu zakat saja setiap tahun. Atau kurban dia orang mampu, tapi ketika sudah mendekati Idul Adha pura-pura kere, pura-pura nggak punya. Tapi kalau lihat barang-barangnya di rumah, ada yang harganya lebih dari harga sapi atau harga kambing. Hati-hati, jangan sampai kita hitung-hitungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah hitung-hitungan sama kita, kita yang binasa nantinya. Karena selama ini Allah yang ngasih rezeki kepada kita semua tanpa ada batasannya, ya, dan semua amal saleh. Jadi jangan menganggap remeh
amalan-amalan nafilah. Semuanya, apapun yang antum bisa lakukan, lakukanlah dan continuous. Karena di dalam hadis ini menyuruh kita agar kita continuous terhadap amalan-amalan yang saleh. Karena kinerja amal saleh itu akan menambal amalan-amalan yang wajib. Dari hadis ini juga kita bisa ambil kesimpulan, hendaknya seorang hamba memprioritaskan amalan yang wajib, baru amalan yang sunnah. Awas jangan kebalik kayak Ramadan kemarin. Amalan yang wajib yang harus diprioritaskan, karena kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang amalan yang wajib. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dari seorang hamba, dari amalannya adalah tentang perkara salatnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, "Unzuru ila salati 'abdi." Coba lihat salatnya hambaku ini. Hal atammaha au naqasaha? Apakah dia salatnya itu sempurna ataukah naqis? Banyak lubang-lubangnya, banyak kurangnya. Fa in atammaha yukutibat lahu uktub lahu, apabila salatnya itu sempurna maka tulislah dengan sempurna pahalanya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, apabila dia salatnya itu kurang, salat 5 waktunya kurang khusyuknya, ya, kurang ikhlasnya, banyak geraknya, ya, dan lain sebagainya, sehingga bisa jadi amalannya berkurang dari pahala salat 5 waktunya, maka apa kata Allah? Unzuru ila abdi hallahu min tatawwu'. Maka lihatlah kepada salat hambaku ini, apakah dia punya tatawwu', punya amalan salat sunnah. Kalau dia punya amalan salat sunnah, maka tambalkanlah kepada salat 5 waktunya. Maka tambalkan salat 5 waktunya dengan salat sunnah. Maka dari ini kata para ulama bahwa, ya, hendaknya seorang hamba melakukan amalan sunnah di setiap jenisnya. Karena yang akan ditanya adalah amalan wajib dari setiap jenisnya. Kita akan ditanya sholat 5 waktu, kita akan ditanya puasa Ramadan, kita akan ditanya zakat, kita akan ditanya haji bagi mereka yang wajib haji. Sehingga kalau yang modal ini banyak yang bolong-bolong, banyak yang kurang, maka akan dilihat lagi dari amalan yang sunnah dari yang sejenisnya. Dari sholat 5 waktu ada sholat rawatib, dari puasa Ramadan ada puasa Syawal, ada puasa Sya'ban, ada puasa sunnah lainnya, dari zakat ada sedekah, dari haji yang wajib ada haji yang Islam. Sudah masuk Isya? Enggak berbunyi? Apa? Enggak berbunyi. Kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang Isya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Tadi pembahasannya berhenti sampai mana? Hah? Nah, kembali ke pembahasan bahwasannya hadis ini menyuruh kita tidak hanya amalan yang wajib, akan tetapi kita diperintahkan untuk melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Walaupun amalan yang sunnah apabila ditinggalkan tidak berdosa, tetapi rugi pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah semakin banyak seseorang mengamalkan amalan yang sunnah, maka dia akan kesempatan besar untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat ayyuhal ikhwah, perintah Allah itu ada dua, ada wajib, ada sunnah. Dan mana yang lebih diprioritaskan, yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Awas jangan kebalik Pak. Kemarin di Ramadan ada orang lebih memprioritaskan tarawih ketimbang sholat isya. Dan seperti itu banyak. Dia sholat tarawihnya mungkin di rumah, sholat isyanya di rumah, tapi sholat tarawihnya berjamaah di masjid. Ya ini salah. Harusnya sholat isyanya juga di mana? Di masjid. Kok sholat 5 waktunya, sholat 5 waktu, bagian dari 5 waktu di rumah, tapi sholat tarawihnya ya di masjid. Itu benar, sholat tarawih di masjid, tapi ada yang kurang sholat tarawih. Sholat isyanya juga harus di masjid. Sebagian lagi ada yang sholat tarawihnya bersama imam, nanti sholat isyanya menjelang sahur. Ada yang seperti itu, banyak kita temui. Kenapa? Orang lebih kaget kalau nggak sholat tarawih ketimbang nggak sholat isya. Sampai ada yang seperti itu. Nah, kita harus tahu bahwasannya amalan yang wajib itu lebih diprioritaskan ketimbang amalan yang sunnah. Karena amalan wajib akan ditanya, sedangkan amalan sunnah tidak, tetapi dia akan menambah kekurangan dari amalan-amalan yang wajib. Jadi semuanya saling berkolaborasi, saling membantu satu sama lain, sehingga wali Allah yang sempurna adalah mereka yang menggabungkan yang wajib dan yang sunnah. Maka itulah wali Allah. Hatta uhibba. Kalau sudah menjadi wali Allah Azza wa Jalla, lihat firman Allah Azza wa Jalla, wala in sa'alani la u'tiyanna. Sekiranya dia meminta kepadaku akan ku kabulkan. Dan wala in ista'adzani la u'izanna. Dan sekiranya dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan beri lindungan. Karena ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang menjadi wali Allah Azza wa Jalla dengan benar. Dan sebelumnya juga Allah akan menjaga pendengaran dia, penglihatan dia, gerak-gerik dia. Bahkan Allah akan menjaga kesehatan dia, ya, sehat jasmani dan rohaninya, agamanya. Dulu pernah kita bahas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Pernah kita sebutkan panjang lebar. Dan itu juga berlaku kepada mereka yang sudah mendapat gelar wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya wali Allah yang benar, bukan hanya mereka yang ngaku-ngaku saja. Jadi dari sini ayyuhal ikhwah, kita bisa tahu bahwa yang namanya wali Allah itu nggak ngaku-ngaku, nggak harus ada seragam khusus. Dan yang untuk mendapatkan wali Allah Azza wa Jalla yaitu dengan amal soleh. Adapun mereka yang meninggalkan amal soleh dan kemudian mengaku-ngaku menjadi wali Allah, maka ketahuilah, iya dia memang wali, tapi wali
wali setan, wali setan. Ada kitabnya Syekhul Islam Taimiyah, wallahu a'lam sudah diterjemahkan apa tidak, antum bisa membacanya. Al-Furqan baina awliyaillah wa awliya'i syaitan, atau baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan. Pembeda, Al-Furqan itu pembeda antara wali Allah dengan wali setan. Kalau ada terjemahannya antum bisa beli dan antum baca agar tidak terkecoh, karena di luar sana banyak yang ngaku wali. Bahkan sekarang orang-orang gila ini wali, diciumin tangannya. Terus kalau jadi wali, ngapain kita harus meminta kepada dia? Hatta katakan mereka adalah wali, katakan saja dia wali. Terus mau ngapain? Mau berdoa kepada dia? Syirik. Iya apa tidak? Meminta keberkahan? Syirik. Nggak boleh juga. Wasilah menuju kepada kesyirikan. Ujung-ujungnya jualan air. Ya, fulus. Nah, ini nggak benar. Ya, jadi harus hati-hati. Maka pahamilah agama ini, agama Islam ini yang akan dibawa mati oleh kita semua, sehingga kita nggak mudah tertipu sebagaimana orang-orang di luar sana tertipu, ya, dengan mazhar jenggot, jidatnya hitam, pakai sorban, ya, pakai jubah, ya. Kemudian dia mengatakan ana waliyullah. Mungkin di kota nggak kelihatan, nanti kalau desa-desa, wah rame itu sudah. Itu yang terjadi sekarang, dan ini kenyataan yang sangat miris sekali, ya, terjadi, sehingga ujung-ujungnya adalah eksploitasi, ya, ekonomi atas nama agama, dan ini nggak benar. Waliyadzubillah. Sampai ada banyak, kalau antum kuat di medsos, ada orang yang merelakan anak gadisnya dipersilakan kepada mereka yang ngaku-ngaku wali, dan itu banyak. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Padahal wali bukan demikian. Mereka wali adalah mereka yang beriman lagi bertakwa, dan semua dari kita ini sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya, itulah kewaliannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum, sebelumnya atas sedikit keterlambatan karena ada satu dan lain hal yang tadi telah kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.